Lain musik ulaman dungo, lain mahuda macan turun, lain mungkin nuk kamari. Setelah 23 tahun menjadi provinsi, Banten akhirnya semakin mengokohkan jati diri dengan memiliki peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan daerah. Dengan adanya perda ini, Provinsi Banten juga memiliki payung hukum dalam upaya melindungi dan memajukan warisan budaya yang dimilikinya. Kanabi anu linuh Muhammad atau Lantas, sudah sejauh mana proses legalisasi perda pemajuan kebudayaan daerah ini? Dan apa saja alasan penting lainnya sehingga perda ini harus ada? Untuk itu, mari kita saksikan liputan khusus rapat paripurna edisi kali ini dengan agenda Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Usul DPRD Banten tentang pemajuan kebudayaan daerah. Kahandap nada pangraksa mahakawan. Silakan duduk kembali. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten yang berlangsung di DPRD setempat Selasa 19 Maret 2024 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS, sedangkan dari eksekutif hadir Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgo Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dengan agenda rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang pemajuan kebudayaan daerah. Kepada pimpinan rapat kami persilahkan. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten beserta sekretariatan DPRD Provinsi Banten mengucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 14 Maret, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang pemajuan kebudayaan daerah. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Penyampaian laporan Panitia Khusus Komisi 5 DPRD Provinsi Banten terhadap Raperda Usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. 3. Permintaan persetujuan DPRD terhadap Raperda Usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. 4. Pembacaan rancangan keputusan DPRD terhadap Rapat Usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. 5. Penetapan keputusan DPRD terhadap Raperda Usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. 6. Penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Banten dan berita acara persetujuan bersama terhadap Raperda Usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. 7. Sambutan PJ Gubernur. 8. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD ketiga masa sidang ketiga tahun sidang 2023-2024 Selasa 19 Maret 2004 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, sesuai dengan tahapan pelaksanaan rapat paripurna mengenai Raperda dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 13 Ayat 1 huruf A tentang tata tertib, bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus. B. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna. Dan C. Pendapat akhir gubernur. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten yang beragendakan pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang pemajuan kebudayaan daerah diawali dengan penyampaian laporan Komisi 5 mengenai pembahasan Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pimpinan dan hadirin yang kami hormati, dengan ini kami selaku pimpinan Pansus Raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah mohon izin melaporkan hasil kegiatan sebagai berikut. Rumawi 1, dasar hukum 1, dan seterusnya. 2. Kegiatan pembahasan Raperda. Dapat kami laporkan bahwa agenda kegiatan Pansus Raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah meliputi pembahasan. Yang pertama, pada tanggal 27 September 2023, penjelasan Komisi 5 sebagai pengusul Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Banten tentang pemajuan kebudayaan daerah. 2. Pada tanggal 5 Oktober 2023, fraksi memberikan pandangan umum dari draft Raperda yang pada pokoknya menyampaikan dua hal penting, yaitu Raperda ini merupakan faktor mendasar dalam rangka untuk menguatkan pembangunan identitas daerah melalui akselerasi sasaran pembangunan manusia di Provinsi Banten, utamanya perihal kekhususan kebudayaan di Provinsi Banten. Selain itu, perlu adanya identifikasi permasalahan objek pemajuan kebudayaan sebagai langkah awal dalam membuat rencana induk objek pemajuan kebudayaan yang berkaitan dengan manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan yang terakhir cagar budaya. 3. Pada tanggal 1 Oktober 2023, Komisi 5 memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan memasukkan substansi pembahasan yang diusulkan oleh fraksi sebagai penyempurnaan draft Raperda. 4. Pada tanggal 13 Oktober 2023, PJ Gubernur memberikan pendapat yang pada pokoknya setuju terhadap substansi Raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah.
5. Pada tanggal 17 Oktober 2023, fraksi-fraksi memberikan tanggapan terhadap pendapat gubernur atas Raperda usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. 6. Pada tanggal 24 Oktober, Komisi 5 mengundang seluruh elemen masyarakat, stakeholder, budayawan di Provinsi Banten yang terkait dengan pembahasan substansi terutama berkaitan dengan pemajuan kebudayaan. 7. Pada tanggal 2 Januari 2024, melalui surat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Banten nomor 100.3.2/HUK/2024 perihal permohonan fasilitasi rancangan peraturan daerah kepada Kemendagri. 8. Pada tanggal 19 Januari 2024 didapatkan hasil fasilitasi draft Raperda perbaikan dari Kemendagri melalui nomor surat 100.2.1/0794/ODDA. 9. Pada tanggal 26 Februari 2024 dilakukan finalisasi dan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah. Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati, demikian laporan akhir yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Banten, tim penyusun naskah akademik Untirta, Museum Situ Keperbakalaan Banten Lama, serta seluruh stakeholder budayawan Banten. Dengan ditetapkannya Raperda tentang pemajuan kebudayaan daerah ini dalam rapat paripurna diharapkan dapat segera diimplementasikan sehingga kebudayaan Banten dapat terjaga, dilestarikan, dikembangkan. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten serta para undangan rapat paripurna yang berbahagia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Serang, 19 Maret 2024, DPRD Provinsi Banten, Pansus Komisi 5, Ketua Dr. Yeremia Menrofa STMM MBA, Wakil Ketua Haji Fitron Nur Iksan MSc, Sekretaris Haji Dede Rohana Putra SE MSI ditandatangani. Usai pembacaan Raperda oleh Panitia Khusus Ketua Komisi 5 DPRD Banten, interupsi terdengar dari Muklis, fraksi PDI Perjuangan, yang mempertanyakan dan berharap agar Raperda yang telah ditetapkan sebagai perda segera diterbitkan peraturan gubernurnya. Untuk itu selanjutnya kami tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat, Raperda usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah apakah dapat disetujui menjadi peraturan daerah? Interupsi pimpinan. Pimpinan interupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya saya Muklis PDI Perjuangan. Prinsipnya sebenarnya kami praksi menyetujui terhadap rancangan perda tentang pemajuan kebudayaan daerah. Namun saya juga sepakat apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Komisi 5 terhadap implementasi perda. Dan yang kita tahu bahwasannya perda dan pergub adalah satu tarikan napas yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa perda yang selama ini baik itu perda inisiatif dari DPRD maupun perda inisiatif dari pemerintah Provinsi Banten. Ada dua catatan kami. Pertama, untuk pemerintah Provinsi Banten, bahwasanya ada beberapa perda, apalagi yang banyak perda dari inisiatif DPRD yang tidak segera diterbitkan pergubnya, sehingga implementasi dari perda-perda yang sudah kami sahkan, kami setujui tidak pernah ada kelanjutannya. Kami ambil contoh ketika praksi PDI Perjuangan menginisiasi perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, sampai hari ini pun peraturan gubernurnya tidak pernah terbit. Termasuk juga peraturan daerah tentang pondok pesantren. Sampai hari ini pun tidak pernah ada peraturan gubernur tentang untuk
bagaimana mengimplementasikan itu. Sehingga catatan kami, dan jangan-jangan apa yang kita setujui hari ini pun tentang perda pemajuan kebudayaan daerah pun jangan-jangan 2, 3 sampai 4 bulan ke depan itu pergubnya tidak pernah turun. Makanya catatan kami dari fraksi PDI Perjuangan pertama kepada pemerintah Provinsi Banten agar segera berdiskusi nanti dengan Bapak Perda maupun dengan bagian hukum dari DPRD, mana-mana perda yang sudah sudah kita sahkan, yang sudah menjadi perda itu segera dikukuhkan melalui peraturan gubernur agar segera bisa diimplementasikan. Yang kedua, terhadap pimpinan DPRD juga kami meminta agar mana-mana raperda yang akan kita sahkan ke depan agar disandingkan dengan pergub-pergub yang nanti ketika dalam pembahasan. Atas persetujuan anggota DPR yang terhormat, kami telah menyiapkan rancangan keputusan DPRD terhadap raperda. Untuk itu, kepada Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi, dan Humas Sekretariatan DPRD Provinsi Banten dipersilakan membacakan rancangan keputusan DPRD. Akhirnya, raperda diputuskan menjadi perda dan rancangannya pun langsung dibacakan Kepala Bagian Persidangan, Aspirasi, dan Humas DPRD Provinsi Banten. Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 0 tahun 2024 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan ke 1, menyetujui rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana terlampir untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal 0 Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum AS, belum ditandatangani. Setelah perda disetujui oleh semua peserta sidang, agenda pun dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan. Pembacaannya, baru saja kita telah mendengar pembacaan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan terhadap raperda usul DPRD oleh Sekretariatan DPRD Provinsi Banten. Selanjutnya kami tanyakan kepada yang terhormat anggota DPRD, apakah rancangan keputusan tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan daerah? Terima kasih. Acara selanjutnya penandatanganan rancangan keputusan DPRD Provinsi Banten dan berita acara persetujuan bersama terhadap raperda usul DPRD tentang pemajuan kebudayaan daerah. Usai penandatanganan Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah, penjabat Gubernur Banten diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Banten menyampaikan sambutannya tentang keberadaan peraturan daerah ini. Pimpinan anggota DPRD, hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama upaya penguatan dan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan akan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kebudayaan perlu dimajukan dengan seksama, khususnya pada 10 objek yang menjadi fokus utama pemajuan kebudayaan, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, cagar budaya, dan olahraga tradisional.
Pemajuan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan, serta berbagai ekosistem lain yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Karena itu, penguatan dan pemajuan kebudayaan membutuhkan ekosistem yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat adalah syarat mutlak dalam perumusan rencana dan upaya pemajuan kebudayaan daerah yang terwujud dalam 4 langkah strategis, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem kebudayaan. Sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem kebudayaan. Keempat langkah tersebut saling terhubung dan tak dapat dipisahkan. Pencapaian setiap langkah mendukung langkah-langkah strategis lainnya. Oleh karena itu, penerapan keempat langkah strategis tersebut bukan untuk dilakukan secara berjenjang atau setahap demi setahap, tapi dilakukan secara bersamaan. Dengan disetujuinya Perda Pemajuan Kebudayaan ini, semoga hal ini dapat menjadi titik tolak semakin berkembangnya kebudayaan Banten, serta berdaya guna bagi para pelakunya, yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten secara keseluruhan, serta khususnya bagi pengembangan berbagai potensi budaya yang ada di Provinsi Banten. Selanjutnya, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Muklis tadi, bahwa setelah perda ini ditetapkan, tentunya dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional daripada implementasi pelaksanaan perda ini perlu didukung dengan peraturan gubernur, dan tentunya hal ini akan segera kita tindak lanjuti. Secara teknis nanti ada bersama dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi terkait kebudayaan, dan tentunya ini menjadi masukan yang baik dan catatan bagi kita semua. Saya setuju dan sepakat, insya Allah kita akan segera tindak lanjuti. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga setiap langkah dan upaya kita senantiasa mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri sambutan ini, ada satu pantun yang ingin disampaikan. Makan laksa di hari besar, laksa dari Sukadaya. Ciri-ciri bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya. Demikian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan daerah merupakan upaya penguatan kebudayaan daerah. Seperti apa pendapat eksekutif, legislatif, dan budayawan Banten? Banten ini sangat kaya dengan kebudayaan. Untuk bisa dapat kiranya mempertahankan suatu kebutuhan kebudayaan yang terikat baik ya secara turun-menurun, dan bisa dilihat sejarah serta juga ikatan ya suatu kebudayaan dari yang bersifat seni, bersifat agama ya, kebudayaan yang bersifat kultur dan sebagainya. Ini kita perkuat melalui regulasi peraturan daerah yang kita akan tetapkan ini. Ya, harapan dengan ada perda ini masyarakat Banten ya jangan lagi merasa tidak mengetahui dan juga merasa tidak terbuka untuk bisa mengeluarkan inspirasi, tindakan, perilaku secara moral, adat istiadat dan kultur yang ada. Ini bisa dituangkan ya di dalam kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan peran budaya di wilayah Provinsi Banten. Insya Allah dengan adanya peraturan daerah kebudayaan ini kita bisa memperkuat, berinspirasi, melakukan gagasan dan pendapat serta melindungi seluruh kebudayaan yang ada di Provinsi Banten.
Ya, Perda Pemajuan Kebudayaan ini sudah lama ya menjadi impian para seniman dan budayawan Banten, karena supaya dalam langkah-langkah dan kegiatan kita punya cantolan ya, punya regulasi yang jelas, sehingga pemerintah daerah nanti tidak bisa menolak untuk memajukan kebudayaan. Ada 10 bidang kebudayaan yang menjadi target utama dalam pemajuan kebudayaan ini, rata-rata terkait dengan kebudayaan yang intangible ya, yang tidak kebendaan seperti kesenian, tradisi masyarakat, permainan rakyat, bahasa dan sebagainya. Itu karena kalau tentang kebendaan sendiri Undang-Undang Cagar Budaya sudah ada jauh sebelumnya. Nah, ini lebih bagaimana nilai-nilai kebantenan itu bisa dilestarikan. Kan inti dari Perda ini adalah pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan. Itu dari keempat langkah itu mudah-mudahan lestari dan terkembangkan budaya-budaya yang ada di Provinsi Banten. Setelah ada Perda ini maka pemerintah harus anggarannya harus semakin jelas tuh. Harus semakin memihak kepada kebudayaan, karena walau bagaimanapun Banten ini dikenal di luar karena kebudayaannya. Ketika menyebut nama Banten ya kepikiran adalah kebudayaan. Maka mulai sekarang nih pelestarian harus mulai digalakkan, penggalian. Ada banyak peninggalan-peninggalan cagar budaya yang belum tergali. Ada banyak mitos-mitos cerita rakyat yang berbau sejarah dan itu perlu ditelusuri. Kemudian kekaryaan, karya-karya seniman-seniman Banten itu keren-keren loh. Sudah sering banyak jadi juara di luar Banten dan itu belum dilindungi. Katakan dikasih sertifikat, diapresiasi oleh pemerintah. Dan yang terpenting adalah bahwa kita semua para pelaku budaya di Banten ini belum punya taman budaya, belum punya gedung kesenian. Nah, ini dengan adanya Raperda ini menjadi payung hukum sehingga nanti tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membangun fasilitas kebudayaan. Ya, teman-teman para pelaku kebudayaan, saya harap mari kita bedah bersama Perda ini, kita kaji bersama dan kemudian kita bergerak secara kompak, secara bersama-sama demi majunya kebudayaan Banten. Sekali lagi jangan berpikir egosentris, saya seniman Ubruk, saya seniman Debu, saya seniman Islami, saya seniman Sunda. Tidak ada. Ini adalah kesenian dan kebudayaan Banten. Mari kita menyebut bersama Perda. Mari kita kaji bersama dan untuk maju bersama. Dengan adanya regulasi terkait dengan pemajuan kebudayaan ini, tentunya ini menjadi satu bentuk komitmen kita bersama ya, bahwa pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini bersama-sama dengan DPRD kita akan dukung terus berbagai upaya yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan yang ada di Provinsi Banten ini. Tentunya ada 4 hal yang perlu kita garis bawahi terkait dengan Perda ini, di mana dalam Perda itu diamanatkan bagaimana kita memberikan perlindungan terhadap berbagai warisan budaya yang ada di Provinsi Banten. Kemudian juga kita berpikir juga di dalam Perda juga diamanatkan bagaimana nanti mengembangkan kebudayaan itu sendiri dari generasi ke generasi untuk menjaga kelestariannya. Kemudian juga dengan Perda ini juga kita akan diamanatkan juga terkait dengan pemanfaatan kebudayaan itu sendiri dalam rangka menjadi satu semangat bagi masyarakat kita ya. Kemudian juga yang terakhir ini berkaitan dengan bagaimana pembinaannya. Nah, ini tentunya kenapa tadi saya sampaikan bahwa Perda Pemajuan Kebudayaan ini begitu strategisnya bagi masyarakat Provinsi Banten. Marcus Garvey, aktivis politik yang sekaligus orator asal Jamaika, pernah berucap, orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalunya seperti pohon tanpa akar. Demikianlah liputan khusus kali ini. Sampai jumpa pada liputan khusus edisi berikutnya.